Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Selamat warahmatullahi wabarakatuh. selamat sore ya teman-teman semua Waalaikumsalam ya. warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali ya di dalam pembelajaran di semester genap ini. Nah, untuk mata kuliah praktikum ini ya, sistem basis data, ini benar ya teman-teman ya, kita di kelas C ya, dengan saya ya. Insya Allah selama satu semester ini nanti rekan-rekan akan dipandu oleh saya. Perkenalkan ya, nama saya Artika Arista. Kalau tidak salah sih teman-teman ya, kalau seingat saya, kalau saya tidak salah itu saya pernah sih teman-teman, nggak sengaja join ya, waktu itu dengan Bu Ati ya. Teman-teman waktu itu ini ya, dipandu sama Bu Ati kalau nggak salah, karena beliau waktu itu, mengajak saya untuk join waktu itu ya. Jadi saya sempat ikut join ya di kelas teman-teman, tapi itu hanya di pertemuan pertama kalau tidak salah. Karena setelah itu beliau, ini ya, ingat ya, karena kalau di saya waktu itu hanya mengajar di SI saja sih. Kalau yang sekarang kebetulan, ada kelas di IF juga ya. Jadi, mungkin bertemu kembali ya, mungkin udah lupa ya karena di pertemuan pertama ya, waktu itu ya. Jadi, nggak apa-apa ya, ini sembari nunggu temennya, karena kita yang join itu kalau di dalam daftar ini ada 41 mahasiswa ya. Di dalam listnya di sini yang join baru ini berapa? 36 ya berarti ya. Nggak apa sembari nanti menunggu teman-teman yang join. Nah, silahkan untuk teman-teman yang bisa presensi silahkan diisikan dulu. Tapi nggak apa-apa sih teman-teman. Nanti misalkan kita masih minggu pertama ya, by default nanti saya isikan aja seluruhnya nggak apa-apa sih gitu. Karena masih week pertama ya, minggu pertama tidak jarang ada beberapa. Tadi kebetulan saya juga melihat ada mahasiswa yang belum bisa ini ya teman-teman ya, ada yang belum dapat grup kelas ya, tapi, bukan di FIK. Tadi ada, mahasiswa, kelas saya yang di FEB itu ada yang belum dapat kelas. Nah mungkin, silahkan teman-teman sembari mengecek ya leads-nya, ini sudah masuk semua ya untuk leads-nya? Saya tadi belum cek lagi ya, coba silahkan sembari ngecek presensi ya, teman-teman mengeklik presensi di sana bisa sekalian ngecek ya. Kalau teman-teman sudah mengakses berarti bisa, tercek ya bahwa itu aman ya, bahwa teman-teman sudah terdaftar. Takutnya ada yang belum teman-teman, karena kemarin kalau nggak salah sempat baru sinkronisasi data ya. Silahkan sambil ngecek dulu ya, sembari menunggu beberapa teman yang baru join. Sebentar, di saya cek juga nih teman-teman. Nah, aman sih insya Allah, ada 41. Kalau di apa FIK kayaknya semuanya aman-aman sih. Tadi beberapa kelas saya cek ini sih, masih semuanya full. Tadi hanya ada satu kelas sih kayaknya masih ada yang bermasalah. Oke, sembari kita menunggu kelasnya juga full ya, untuk yang teman-teman bisa mengisi presensi sebagai bukti hadir silahkan mengisikan dulu. Kemudian nanti kalau yang belum nggak apa sih by default nanti saya isikan dulu juga nggak apa-apa, semuanya full nggak apa-apa. Misalkan, belum mengisi nggak apa-apa. Yang penting teman-teman tidak ada masalah ya untuk mengakses kelas Leads-nya, pastikan teman-teman sudah bisa mengakses di sana karena kalau tidak salah, dari Ibu Koordinator untuk kelas kita hari ini ada ini ya teman-teman ya, penugasan ya, review database ya. Itu nanti takutnya nanti tidak bisa submit, gitu. Silahkan sekalian dicek, dicoba dulu. Oke, sembari teman-teman ini ya, mencoba. Nah, mohon maaf ya tadi kelupaan malah. Sebelum kita mengawali kelas kita hari ini, alangkah baiknya ya kita memulai ya untuk, berdoa ya, menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa, saya persilahkan. Saya kira cukup ya untuk berdoanya. Kemudian untuk ketentuan di kelas ya teman-teman ya, kalau untuk minggu pertama di FIK sepertinya semuanya online dulu ya, berdasarkan informasi ya, karena ada beberapa fakultas yang memang sudah memulai untuk ini ya, pertemuan tatap muka langsung atau offline ya. Jadi kalau di FIK memang masih online, kemudian nanti minggu depannya nanti kita menunggu informasi terbaru saja ya bagaimana. Kemudian kalau di saya tidak ada ini ya, kewajiban untuk on cam ya. Maksudnya ketika pembelajaran, teman-teman harus, kameranya on, tidak ada. Jadi, nggak apa-apa sih teman-teman untuk menjaga kestabilan jaringan juga, silakan kalau mau off cam nggak apa-apa.
Tapi nanti saya mohon ini ya, bantuannya di akhir kelas, untuk diingatkan, tidak harus nanti misalkan ketua kelas atau penanggung jawab kelas, tetapi, siapa yang ingat ya, karena saya sering sekali biasanya, udah pembelajaran gitu ya, keterusan teman-teman. Jadi nanti terus saya tutup kelasnya kelupaan belum screenshot ya, takutnya nanti kelupaan. Nah itu ya, saya minta bantuan dari rekan-rekan semua untuk mengingatkan kalau saya lupa ya, nanti biasanya di akhir gitu, saya minta tolong untuk, yang bisa on cam silahkan on cam, yang tidak bisa nggak apa-apa, tidak memaksakan, hanya untuk dokumentasi saja. Karena kan biasanya di FIK ada pencatatan ya untuk, bukti dokumentasi pembelajaran gitu ya. Oke, sama untuk misalkan nanti ketika pembelajaran, nah nanti silahkan ya teman-teman misalkan tidak bisa hadir, nah itu konfirmasi aja sih ke saya teman-teman. Jadi kalau saya pribadi sih biasanya nggak terlalu ini ya teman-teman harus surat izin dan sebagainya, yang penting konfirmasi ke saya, ada kabar lah, maksudnya seperti itu. Kemudian sama ini teman-teman, yang kemarin itu di semester lalu ya, saya agak sedikit ini juga, makanya saya sering sampaikan ke rekan-rekan mahasiswa ya. Jadi, biasakan ini ya teman-teman ya, menjaga komunikasi dengan dosen, tidak harus dengan saya, dengan siapapun pengampu dari mata kuliah tersebut ya. Kalau bisa makanya saya minta kalau bisa ada ketua kelas atau penanggung jawab kelas atau koordinator mata kuliah gitu. Jadi nanti, mahasiswa ini yang nanti, sebagai komunikator ya, penghubung ya antara dosen dengan rekan-rekan mahasiswa. Kalau misalkan tidak dibuat, ini ya, WA grup, nggak apa-apa sih teman-teman, tidak harus ada WA grupnya, mungkin teman-teman sudah kebanyakan WA grup ya, jadi kadang-kadang malah bingung gitu ya. Nggak apa-apa, nggak harus ada WA grupnya, yang penting nanti saya minta kalau bisa ada koordinator ya, atau ketua kelasnya teman-teman. Sudah ada atau belum? Apakah sudah ada untuk kelasnya? Halo, sudah ada? Siapa yang menjadi koordinator atau ketua kelasnya? Silahkan direspon, ada? Atau baru ditunjuk untuk mata kuliah ini misalkan, karena ada beberapa kelas itu memang, diganti-ganti ya, setiap mata kuliah bisa berbeda mahasiswa. Silahkan, gimana? Nah ini ya, meskipun, saya tidak mensyaratkan untuk on cam, saya minta, teman-teman mahasiswa juga tetap aktif ya meskipun, off cam ya. Jadi misalkan nanti biasanya saya gini, di dalam penyampaian materi misalkan ataupun nanti misalkan, kita praktik di kelas biasanya saya ini, mengajukan pertanyaan ke teman-teman ya. Nah, dari pertanyaan yang saya ajukan, saya harap nanti teman-teman bisa merespon. Nah, respon dari teman-teman nanti saya hitung sebagai poin keaktifan gitu. Biasanya saya seperti itu. Nah, saya menggunakan ini ya teman-teman ya, chat box kita. Nah, itu untuk mendata dari teman-teman yang aktif ya. Jadi nanti saya rekap tuh datanya dari sana. Jadi misalkan nanti biasanya saya prioritaskan untuk teman-teman yang mungkin belum aktif dulu ya. Nanti teman-teman yang bagi yang sudah nanti bisa aktif lagi nggak apa-apa, ketika nanti teman-teman yang lain memang, tidak memberikan respon nggak apa-apa, langsung diambil alih gitu. Jadi biasanya saya tanyakan ya ke teman-teman mahasiswa ya, jadi misalnya saya pengen kelas itu kalau bisa ini ya, eee, jujur sih sebenarnya dari yang sudah-sudah juga, biar nggak berasa kayak ini teman-teman, nggak kayak kuburan ya. Karena jujur ya dari pengalaman yang kemarin itu makin teman-teman, senioritasnya makin tinggi ya, semesternya makin tinggi itu sometimes kadang-kadang aduh ini ya, involvement di dalam kelas itu makin ini ya, saya kurang tahu ya dari pengalaman itu makin kurang ini ya, apa namanya, keterlibatan di kelas makin kayak sepertinya mungkin karena, sibuk, ada beberapa yang ambil kelas MBKM ya kalau kemarin itu ya, jadi kadang-kadang agak sedikit kurang ini ya. Kalau misalkan sebenarnya saya pribadi kalau teman-teman nanti, bisa optimal juga ya, dalam artian saya bukan tipikalis teman-teman harus ada, di kelas pada saat itu, mendengarkan pada saat itu, tidak. Karena nanti biasanya saya record, kemudian recording saya share ya. Jadi istilahnya teman-teman bisa belajar sesuai waktu teman-teman gitu. Jadi saya nggak harus meminta pada saat itu, tetapi saya minta tanggung jawab teman-teman juga. Nanti misalkan hasil teman-teman juga bisa optimal gitu ya. Jadi, istilahnya nggak cuman istilahnya apa ya, terus nggak apa, nggak terlibat di kelas terus tiba-tiba nanti, performance-nya juga kurang optimal, nah gitu ya. Kalau bisa harapan saya juga ini ya, saya memberikan kebebasan tapi, teman-teman juga bisa, menggunakannya secara bertanggung jawab gitu ya. Karena beberapa yang sudah senior tuh gitu teman-teman, even bahkan udah hampir 30 menit itu kadang kelas ini ya, mereka baru join itu
sekian belas gitu ya, padahal satu kelas tuh ada 30-an itu, baru sepertiganya gitu. Saya agak sedikit ini juga, ini ya, apa namanya, eee, ya jujur kecewa sih sebenarnya. Dan kadang di akhir ketika project itu hanya sekitar berapa ya, even 3 kelompok gitu, yang 3 kelompok tadi berarti yang dari yang datang doang, yang ini ya, teman-teman ya, yang, sampai akhir benar-benar bisa ini ya, apa namanya, memberikan yang terbaik gitu ya. Harapan saya meskipun teman-teman nanti misalkan katakanlah sedang ada keperluan, jadi tidak bisa, hadir gitu, nggak apa-apa konfirmasi, tapi kalau bisa tetap bisa ini ya, eee optimal juga di dalam pembelajaran gitu. Maka harapan dari saya kalau misalkan ada pertanyaan nanti silahkan ya untuk direspon gitu ya. Oke, tadi bagaimana ketua kelas, koordinator, sudah ada atau belum? Untuk teman-teman kelas C, untuk mata Belum ada kuliah ini Ibu, terutama? Ada? belum ada. Ini belum ada? Saya nggak suka sih teman-teman jujur kalau nunjuk orang ya. Saya lebih suka volunteer mungkin ya, biasanya di kelas gitu. Saya lebih suka teman-teman itu karena teman-teman juga sudah mahasiswa ya. Saya nggak enak tuh teman-teman, nunjuk, orang ya. Jadi, saya lebih apa ya, mendorong mahasiswa untuk ini ya, apa namanya, eee, berani ya untuk langsung mencoba ya, gitu ya. Jadi nggak apa-apa teman-teman, mencoba aja nggak apa-apa. Silahkan ada yang volunteer atau mungkin, saya Boleh saya, Ibu? nggak ini, ada nih malah Putri nih, ada Mbak Niayu ya? Iya. Oke. Oke. Nah, ini malah Putri nih, temen. Yang cowok mana nih suaranya? Hadir, Bu. Malah pada ini ya, silent ya, yang cowok. Hadir, Bu. Oke, nih, oke, tadi ya Mbak Ni Ayu nanti, silakan ya mungkin bisa kontak ke saya ya teman-teman. Ini kontak saya ya bila diperlukan. Nah, ini tadi ya Iya. kalau misalkan ini nanti dikabarin ke saya kalau misalkan ada permasalahan, kemudian kalau ketua kelas mungkin nanti nggak apa-apa, Mbak Ni Ayu bisa kontak saya biar bisa saya save ya nomornya kalau misalkan ada Oh, iya teman-teman baik, Ibu. Jadi menanyakan ini apa, ya nanti saya lewat Mbak Ni Ayu ya, gitu. aduh, Oke, ini ya nomor saya. Nah, silahkan nanti kalau mungkin yang belum. Nah, nanti yang ketua kelasnya tolong ini ya, ketua kelas atau koordinator kelas lah namanya ya, atau penanggung jawab lah namanya. Nah, nanti Mbak Niayu silakan kontak saya ya. Nanti kalau misalkan ada yang perlu di-share dan bagaimana, nah itu nanti saya bisa, lewat ketua kelas ya, saya nitip pesannya gitu ya. Kalau misalkan tidak ada WA grup. Jadi tidak harus ada WA grup juga. Karena kadang-kadang ini ya teman-teman ya, kelasnya atau WA grupnya udah kebanyakan jadi malah bingung kadang-kadang. Jadi tidak harus sih, kalau mau bikin WA grup juga boleh sih. Kemudian tadi saya bilang itu ya tadi, untuk ketentuan kelas, kemudian kayaknya sudah sih ya, takutnya saya ada yang kelewatan. Eee, Kayaknya itu aja sih teman-teman untuk kelas, tidak ada masalah ya yang lain ya. Mungkin sama toolsnya ya, karena kita praktikum nanti mungkin dipersiapkan toolsnya ya. Kalau hari ini sepertinya hanya review saja sih teman-teman, kalau melihat dari materi yang sudah di-share ya, dari Ibu Koordinator ya, Bu Iin ya, teman-teman mungkin sudah pernah, diampu dari mata kuliah beliau ya. Jadi, untuk hari ini, insya Allah kita cuman belajar review saja sih teman-teman. Jadi nanti misalkan teman-teman kemarin, apa, Sampipinya ini ya, sudah di-uninstall misalkan, nah itu ya bisa di-install lagi ya, install kembali gitu, hanya mempersiapkan tools alatnya saja sih, yang nanti bisa membantu kita di dalam ini ya, praktek ya, mencoba gitu. Ini ada materinya juga lebih sedikit theoretical juga, nanti teman-teman mencoba aja sih. Kalau tidak salah di pretest-nya itu diberi limit sampai pukul 9 malam ya teman-teman ya, nanti silakan untuk dikumpulkan ya, tuh, pukul 9 malam untuk limitnya. Silahkan nanti dikumpulkan. Oke, kalau bisa sih lebih baik, tepat waktu ya, tapi kalau misalkan ada permasalahan koneksi dan sebagainya, ya harapan saya segera aja dikumpulkan, gitu aja. Yang penting jangan kosong, dan kosongnya itu jangan sampai berlarut-larut, teman-teman. Nah, mengingat tadi ya, kenapa saya minta ada koordinator kelas juga, karena ini teman-teman, tidak jarang kadang-kadang ini ya, kemarin itu saya kurang tahu, agak semester akhir apa ya, saya kurang tahu ya. Jadi dia itu mengajukan ini teman-teman, mengajukan, ujian susulan pada saat, nilai
sudah di-input, batas waktu input sudah selesai ya, batas waktu input dosen itu tanggal 31 Desember, teman-teman. Nah, teman mahasiswa itu baru mengajukan susulan di tanggal 1. Nah, jangan sampai seperti itu ya. Nanti takutnya yang rugi teman-teman sendiri gitu. Jadi kalau misalkan makanya saya biasanya meminta mahasiswa untuk mengkomunikasikan ya, misalkan ada yang kurang nilainya, biasanya saya share ledger kok teman-teman Excel-nya. Nanti kiranya takutnya ini ya, ada apa ya namanya, mungkin kurang nyaman dengan kelas lain, misalkan saya share nilai gitu ya, itu nanti saya bisa lewat ketua kelas gitu ya. Nanti ketua kelas bisa disampaikan ke WA grup kelas kalau misalkan ada gitu ya. Jadi, nanti biasanya saya ini ya, share progres dari teman-teman juga gitu. Jadi, misalkan teman-teman ada tuh bagian nilai yang kosong, nah itu segera aja dilengkapin gitu ya. Jadi, istilahnya jangan nunggu sampai last minute akhir-akhir banget gitu ya, takutnya nanti kayak gitu. Masa udah submit batas nilai 31 baru mengajukan ujian susulan tanggal 1. Nah, itu alhamdulillahnya sistemnya itu jadi sebenarnya udah ditutup teman-teman tanggal 31 itu. Nah, ternyata alhamdulillah kalau nggak salah ya, karena mungkin ada beberapa dari adminnya tuh sempat beberapa waktu itu membuka juga, sampai tanggal 3 apa ya, karena mungkin ada beberapa yang masih bermasalah ya, beberapa dosen gitu ya. Jadi akhirnya masih dibuka, saya masih bisa sempat input nilai. Nah, harapan saya semoga tidak terjadi dengan teman-teman ya. Jadi istilahnya kalau ada permasalahan dengan nilai, segeralah untuk dikonfirmasi dengan dosen yang bersangkutan. Oke, sebentar ya, saya izin share screen dulu untuk materinya, teman-teman, sebentar. Nanti kita sebentar aja sih, teman-teman, nggak usah lama-lama karena hanya mereview saja. Nanti anggap aja kayak perkenalan dulu. Jadi sekalian teman-teman mungkin bisa menyiapkan ya toolsnya ya. Kalau tidak salah kemarin itu kita banyak menggunakan ini ya, command line-nya ya, yang untuk apa namanya, sintak query di SQL-nya ya, kita menggunakan command line ya biasanya atau terminal gitu ya, kalau yang di semester sebelumnya. Nah nanti sebenarnya bisa juga teman-teman yang lewat ini ya, localhost PHP My Admin. Nah itu sebenarnya saya serahkan ke teman-teman ya, mau menggunakan itu atau mau pakai command line. Tapi kalau mau seragaman nggak apa-apa pakai command line semua. Nah ini nanti setelah saya iniin aja, apa, jelasin. Oke. Sebentar, saya full screen. Nah, semoga sudah terlihat ya di layar teman-teman mahasiswa ya. Sudah, Bu. Sudah, Bu. Boleh. Sudah Terima terlihat, kasih Ibu. ya. Ya, aman ya. Nah, untuk praktikum di sistem basis data, teman-teman. Nah, di sini untuk materinya, bentar. Nah, hari ini topiknya terkait dengan review database ya teman-teman ya. Hanya sedikit mengingat kembali. Jadi mungkin teman-teman merefresh kembali ya ingatan. Misalkan nanti ada ya beberapa sintaks yang lupa, nggak apa-apa teman-teman, dicek lagi. Dan nanti biasanya kalau saya pribadi sih, kalau misalkan teman-teman lupa, dicek lagi, nggak apa-apa ya. Misalkan pas pembelajaran maksud saya gitu ya. Dicek lagi nggak apa-apa, wajar lah. Mungkin habis karena kemarin libur ya. Gitu. Jadi istilahnya kadang kalau misalkan nanti udah menggunakan lagi, teman-teman juga udah langsung otomatis hafal ya gitu ya. Jadi nggak apa-apa teman-teman nanti misalkan, ada yang lupa gitu, teman-teman bisa mengecek lagi ya. Nah ini hanya refresh lagi terkait teori, singkat ya, untuk data definition language ya teman-teman, yang kemarin kita sudah pelajari di semester sebelumnya ya, baik itu terkait dengan perintah create database ya, ini teman-teman juga sudah ingat ya. Kalau di dalam nanti ada create database, kemudian ada create table, kemudian create view ya. Ini yang kita pelajari kemarin, kemudian ada create procedure. Kalau kebetulan kalau untuk kelas yang saya ampu ini kemarin tidak ada create procedure ya teman-teman ya. Jadi nanti mungkin teman-teman juga bisa mencari search tambahan juga nggak apa-apa. Kalau memang belum ada tapi nanti saya kurang tahu banyak digunakan atau enggak. Yang kemarin kita banyak menggunakan yang 3 ini sih kemarin teman-teman. Kemudian ada pula alter database, kemudian drop database ya. Ini alter untuk mengubah, drop untuk ini ya menghapus ya. Nah, nanti dari perintah create di sini disampaikan bahwa dari perintah create itu dapat digunakan untuk membuat ya database ya teman-teman ya. Dengan query sebagai berikut ya, create database dengan nama database itu sendiri ya. Nah, ini ya, ada hal yang perlu teman-teman perhatikan kembali bahwa nama database itu tidak boleh mengandung spasi ya.
Nah, atau memiliki nama yang sama. Nah, gitu ya. Jadi nanti silakan namanya biasanya rata-rata saya minta mahasiswa untuk namanya digabung saja gitu. Karena nanti dia kesulitan ya sistem untuk membaca ketika menggunakan spasi ya. Atau menggunakan underscore itu juga bisa teman-teman ya. Jadi spasinya diganti menjadi underscore ya. Atau titik bisa ya. Istilahnya ada penghubungnya, tidak lepas gitu. Nah, kemudian kita lanjut dulu ya. Di sini sebelum membuat tabel di dalam database, pastikan terlebih dahulu database tempat membuat tabel sudah aktif ya. Nah, nanti ketika setelah teman-teman meng-create ya tadi ya membuat database, saya teman-teman kemudian membuat tabel ya. Nah, kemudian pastikan tadi ya teman-teman ya, ketika kita nanti akan membuat tabel ya di dalam suatu database, teman-teman menggunakan ini dulu ya, use database dulu ya. Jadi kita menggunakan database yang mana gitu. Oh, ada azan ya teman-teman, kita menunggu sampai azan selesai dulu ya. Oke, kita lanjut dulu ya. Jadi kita sampai penggunaan use ya, ketika akan menggunakan satu database dulu ya. Kemudian untuk membuat tabel, mungkin teman-teman juga yang masih ingat, nah seperti ini ya, yang mungkin sudah lupa bisa membuka kembali ya materi-materi dari pertemuan di apa semester sebelumnya ya, terkait bagaimana meng-create ya. Atau mungkin search juga nggak apa-apa biar lebih ingat lagi ya. Nah nanti untuk meng-create table. Nah, di sini ya teman-teman ya, contohnya seperti ini ya. Create table, nama table dengan di sini ada NM field 1 ya, nama field 1, ini kolom 1 ya, dengan tipe data 1. Nah, ini ada beberapa ini ya tambahan ya. Nah, ini bisa disesuaikan ya berdasarkan soal atau mungkin kebutuhannya juga. Kemudian ada juga penambahan field 2 dan sebagainya ya. Nah, ini setidaknya ketika teman-teman meng-create table ini ada ini ya teman-teman ya, satu kolom atau satu field ya yang nantinya sudah didefinisikan bersamaan ketika kita membuat create table jika menggunakan sintak SQL ya.
Jadi kita nanti insya Allah samaan ya teman-teman ya, menggunakan SAMPIPI kembali, kemudian nanti tergantung nanti dari instruksi di dalam ini ya, dari tim dosen ya, apa namanya, kalau tidak salah materinya nanti berarti kan kita menggunakan ini kembali ya, apa namanya, toolsnya MySQL lagi ya, untuk RDBMS-nya. Kemudian apakah ada penggambaran atau tidak ya? Karena tadi sempat saya baru aja tadi ya teman-teman tadi siang itu mengajar untuk kelas sistem basis data ya, tapi yang kelas teori teman-teman, untuk kelas teori itu kan ada penggambaran ya. Jadi menggambar ini teman-teman, entity relationship diagramnya, IRD-nya ya. Nah, di sana kan tentunya nanti biasanya ada tools lain juga ya untuk menggambarkan ya. Nah, di sana. Nah, biasanya sih saya kurang tahu nanti yang akan diambil untuk, apa namanya, praktikum, di ini ya, sistem basis data, apakah nanti menggunakan penggambaran atau kita seperti yang semester sebelumnya ya, kita, banyak langsung ke sintaksnya ya. Nah, nanti kita mengikuti aja ya teman-teman ya. Mungkin kalau misalkan menggunakan penggambaran nanti teman-teman juga bisa menyiapkan ya. Nggak apa-apa teman-teman, kalau misalkan ada Visio juga nggak apa-apa, atau mungkin nanti kalau penggambaran itu macam-macam, ada Draw.io juga ada teman-teman yang free, yang langsung online itu kan ada juga, Draw.io jadi nggak harus install ya, eee, Draw.io ataupun terserah, banyak sekali teman-teman tools yang online gitu, kalau misalkan teman-teman nggak harus install gitu ya. Kemudian kalau kaitannya dengan SAMPIPI nanti pastikan toolsnya sudah terinstall aja sih, untuk kita gunakan ya ketika, pas praktikum gitu. Jadi, hari ini lebih kayak review aja. Kemudian di sini ya, ada nama tabel ya. Nama tabel ini nanti, ini ya, di sini disampaikan bahwa dalam materi bahwa tabel yang akan dibuat itu sebaiknya namanya, ini ya, bersesuaian ya, dengan entitas yang akan merepresentasikan atau mewakilinya ya. Nah, dengan karakter tidak lebih dari 128 karakter. Nah, kalau bisa yang, singkat, padat, dan jelas saja ya. Kemudian banyaknya tabel ini yang dapat ditampung, ini ya, banyak ya. Cukup banyak ya, banyak tabel yang bisa ditampung di dalam satu database. Kemudian sebuah database ini bisa menampung ini ya, objeknya bisa hampir ini ya, mencapai 2 miliar. Nah, nanti kemudian ini ya, untuk kolom NM field 1, NM field 2 ini penamaan di dalam kolomnya ya nanti ya, nama field. Nah, ini nanti ini ya, mewakili ya, atribut ya, dari entitas tadi ya, elemen dari entity tersebut. Nanti silahkan teman-teman, memberikan ini ya teman-teman, penamaan kalau memang di apa, di soal misalkan di lembar kerja praktikum ada ininya ya teman-teman ya, ada spesifikasi khusus. Kalau tidak, teman-teman bisa menggunakan nama yang bebas, yang penting representatif saja, tuh. Kemudian tiap field akan menampung data ya, dengan tipe data tertentu yang ditunjukkan oleh tipe data. Nah, ini beberapa tipe data, mungkin teman-teman sedikit mengingat kembali saja ya, tipe datanya apa saja gitu ya. Kemudian opsi berikutnya adalah constraint. Nah, ini constraint ini mungkin bisa teman-teman cek kembali ya, ini materi dari semester ganjil kemarin ya teman-teman ya. Apakah ada null ataukah not null gitu ya. Kemudian penggunaan primary key, kemudian foreign. Nah, ini bisa dicek lagi ya, nggak apa-apa teman-teman. Kita hanya mereview saja, nanti bisa dicek kembali ya untuk sintak SQL-nya. Kemudian, nilai default dari constraint ini adalah nol ya. Berarti boleh kosong ya teman-teman ya, tidak diisi ya, by default-nya itu nol ya, itu. Kalau teman-teman mau define ya not null berarti ada penambahan ya, yang harus teman-teman tambahkan. Kemudian untuk constraint ya, di sini ada beberapa pembahasan terkait constraint. Nah, constraint merupakan batasan atau aturan ya terdapat di dalam tabel. Nah, di dalam SQL nanti ada beberapa constraint ya, teman-teman. Nah, ini teman-teman bisa mendefinisikan untuk kondisi not null misalkan, yaitu di mana suatu kolom ya mendefinisikan kondisi yang berarti tadi ya harus diisi ya di sini. Kalau by default di sini dicontohkan ya, misalkan kita menentukan, men-set ya suatu kolom atau field tadi kita pengen atur sebagai primary key. Nah, ketika dia sudah kita atur set sebagai primary key, maka by default ya
otomatis nanti langsung dia ini ya, not null ya, tidak boleh kosong gitu. Nah, ini hanya sedikit mereview saja teman-teman. Teman-teman juga sudah ini ya, teman-teman sudah familiar ya, mungkin hanya mengingat kembali saja. Nah, unik di sini untuk mendefinisikan suatu kolom yang sifatnya unik ya, antara satu data dengan data yang lainnya tidak boleh sama. Misalkan alamat email, misalkan. Kemudian primary key constraint membentuk key yang unik ya untuk suatu tabel ya. Jadi biasanya kan unik ya, berbeda ya. Kemudian ada foreign key juga, di mana constraint ini didefinisikan pada suatu kolom di dalam tabel ya, di mana nanti merefer ya kepada suatu tabel lain ya yang bertindak sebagai primary key ya. Jadi nanti mungkin lebih mudahnya kalau kita melihat ya di dalam strukturisasi dua tabel gitu ya teman-teman ya. Kebetulan misalkan ada tabel ya, ada tabel mahasiswa, mahasiswa mengambil itu ya, mengambil mata kuliah. Nah itu kan ada NIM ya, NIM dari mahasiswa yang berlaku sebagai primary key, nanti biasanya bisa ditarik ya, foreign key untuk diambil ya, gitu. Kemudian check constraint di sini adalah suatu kondisi ya, agar nanti ini ya, dalam field tiap pemasukan data, editing dari data ini diperiksa ya teman-teman ya, diperiksa isinya ya. Nah, apakah ada ini ya, kondisi error atau tidak ya. Nah, tapi ini biasanya tidak selalu juga sih teman-teman, yang kita pakai yang atas-atas ya biasanya. Unique pun tidak selalu harus unique juga sih. Biasanya yang lebih sering ini ya, mungkin null, not null, primary, foreign gitu ya. Oke, kemudian ada pula ini teman-teman, constraint default ya. Default ini digunakan untuk mendefinisikan nilai default. Misalkan dari field ya, ketika di sana nilainya default teman-teman ingin menentukan. Misalkan by default tidak boleh 0 misalkan. Nah, itu ya. Paling tidak harus ada satu nilai misalkan katakanlah ya. Nah, usia misalkan teman-teman pengen ngeset tuh usianya kan nggak boleh ya usia 0 gitu kan. Misalkan contoh aja sih. Jadi defaultnya teman-teman sudah atur gitu ya misalkan gitu. Kemudian identity ya, hanya menampung nilai bertipe data integer, standar property ini sudah ditentukan sistem. Nah, identity ini ya, kita bersesuaian aja sih, tapi tidak umum juga sih untuk digunakan ya. Kemudian ada perintah alter. Alter ini teman-teman juga sudah mungkin ingat ya, masih ingat ya, nggak terlalu sulit karena alter itu untuk memodifikasi ya. Modifikasi tabel dari yang telah kita buat tadi, kita bahas terkait pembuatan. Nah, ini kita membahas terkait modifikasi dari suatu struktur tabel. Nah, misalkan ya kita akan melakukan penambahan ya field ya, kita nambah kolom di dalam tabel. Nah, ini bisa menggunakan teman-teman alter table, nama tabelnya apa, kemudian bisa add dengan nama field-nya apa, dengan tipe data apa gitu ya. Silahkan nanti bisa dicoba ya, dicoba lagi misalkan atau mungkin bisa melihat lagi ya dari pembelajaran di semester ganjil kemarin. Kita buka-buka lagi kalau yang lupa. Kemudian ini ada juga query untuk ini ya teman-teman ya, merubah field ya. Ada yang alter table, nama table, alter kolom ya. Nah ini ya, kolomnya ini ada juga yang dengan kolom ya. Boleh juga nih teman-teman menggunakan ini ya. Nah, nama field dengan tipe data hampir sama ya, sejenis ya. Ini untuk add dulu. Nah, ini untuk melakukan perubahan pada suatu kolom ya. Kemudian query yang digunakan untuk menghapus, ini alter table, kemudian drop kolom. Nah, kemudian ada pula perintah drop. Nah, perintah di drop di sini digunakan untuk menghapus ya keseluruhan objek di dalam DBMS ya. Jadi nanti teman-teman ketika misalkan ya ada yang salah, kebetulan teman-teman ingin menghapus keseluruhan database, berarti teman-teman menghapus ya satu database. Nah, kiranya ada yang penting, nah mungkin teman-teman cukup modify aja gitu ya. Atau memang kalau memang ingin mulai dari awal ya, ingin dihapus saja memang Bu gitu. Ya udah dihapus aja berarti harus mulai lagi ya dari mulai create lagi gitu. Nah, ini untuk drop table. Nah, nanti teman-teman ini aja kita samaan ya, pakai yang SQL ya. Karena ada beberapa juga sih teman-teman kode SQL itu kalau misalkan kita pakai MySQL itu kan kita samakan ya MySQL ya.
Karena ada beberapa tuh sempat kadang-kadang materi yang ada di internet ya, ketika teman-teman browsing, itu mungkin dijelaskannya misalkan di, SQL-nya ini ya, pakai Oracle ya. Kadang-kadang itu agak beda juga sih, hanya mungkin beda strukturisasi aja gitu. Jadi tidak jarang misalkan kayak yang kemarin itu saya lihat waktu, apa ya, kita melakukan join atau tidak salah ya? Ya, kita pakai union join apa ya teman-teman ya? Kalau di MySQL itu tidak ada ya union join, akhirnya kita pakai double ya. Join-nya join, right and left ya gitu ya. Ada, kondisi-kondisi seperti itu ya, karena ada beberapa hal yang mungkin, fungsi-fungsi tertentu, sintak tertentu ya, yang misalkan katakanlah di satu DBMS tertentu tersedia, di yang lain mungkin, berbeda ya, secara penggunaannya aja sih biasanya gitu. Makanya kalau bisa sih kita samakan saja, mungkin karena kita untuk praktikum. Nah, nanti kalau misalkan di, lab ya, kita menggunakan komputer lab ya biasanya, tapi nanti kalau teman-teman ingin membawa laptop sendiri juga nggak apa-apa, teman-teman. Tapi kalau bisa kita samakan saja ya sama SQL ya, biar ini kodenya samaan ya SQL gitu ya. Kemudian saya lanjutkan di sini ada data manipulation language. Ini kayaknya banyakan ini ya teman-teman ya. Saya bingung juga sih kemarin itu, menyampaikan ini mau nanya ke teman-teman nanya apa gitu ya. Kira kayak cuman mereview doang aja ya, nanti teman-teman silakan bisa, mengecek kembali materinya ya, nggak apa-apa sembari me-refresh saja materinya. Kemudian di sini ada DML ya, Data Manipulation Language. Di sini, merupakan bahasa yang memungkinkan untuk pengguna mengakses atau memanipulasi data ya. Nah, kaitannya dengan manipulasi data di sini, misalkan di sini ya, pengambilan informasi yang disimpan di dalam basis data, penempatan informasi baru, kemudian penghapusan ya, itu termasuk modify juga ya, memodifikasi informasi ya, yang disimpan di dalam basis data. Nah, kemudian di sini ada ini ya teman-teman ya, penjelasan di mana DML, Data Manipulation Language ini merepresentasikan ini ya, model data 2 jenis ya. Tapi ini biasanya nggak terlalu ini sih teman-teman, nanti biasanya kita langsung ke sini sih, yang insert, select, bla bla bla. Nah ini. Untuk, pengkategoriannya di sini di dalam DML ada menurut teori ini ada prosedural dan juga non prosedural. Di mana prosedural di sini mensyaratkan pemakai menentukan data apa yang ditentukan serta bagaimana cara mendapatkannya. Agak sedikit teoritis ya. Kalau untuk non prosedural ini, pemakai dapat menentukan data apa yang diinginkan dan menyebutkan bagaimana cara mendapatkannya. Sebenarnya kalau ini ya, by practice ya, kita, secara praktikal ya, secara praktek nanti nggak terlalu ini sih teman-teman, nggak terlalu mengulik dengan 2 jenis DML ini, tapi lebih kepada sintaks SQL-nya lagi sih teman-teman. Kita kembali menggunakan sintaks SQL-nya ya. Misalkan yang insert ya, teman-teman mungkin masih ingat ya untuk sintak insert itu seperti apa, kemudian select, select itu juga banyak ya, ada select all, ada select yang nanti teman-teman bisa, menentukan ya menggunakan where, kemudian update, ataupun delete. Nah ini nanti, bisa macam-macam ya di sini ya. Nah ini ya insert, ini insert data mahasiswa misalkan, kemudian select, nah ini untuk menampilkan misalkan data mahasiswa yang teman-teman bisa tentukan ya, ada beberapa kriteria setelah where-nya misalkan, nah gitu. Update di sini teman-teman ingin mengupdate ya, suatu data, kemudian delete juga ya. Jadi nanti silahkan aja sih teman-teman karena review, jadi nanti silahkan dicoba aja ya, nanti, apa namanya, untuk percobaannya nanti ya ada di dalam, apa namanya, eee, latihan atau penugasan ya, yang sudah dibuat tadi. Kemudian untuk memahami perintah-perintah DML berikut ini ya penjelasannya. Ini sebentar. Nah ini. Nah nanti teman-teman diminta ya untuk mengerjakan latihan ini ya. Nanti silahkan ya untuk mencoba sembari kita merefresh ya ingatan kita untuk ini ya apa namanya membuat tabel ya. Di sini ada berapa nih teman-teman? Ada satu, dua, tiga. Nah, ada 6 ya. Ada 6 tabel. Nah, nanti silahkan teman-teman buat. Nah, di sini ada rancangan ya teman-teman, basis data atau database rumah sakit, di mana di sini terdiri dari beberapa tabel. Nanti teman-teman menentukan primary dan juga foreign key-nya. Kemudian teman-teman bisa tuh, apa namanya, memunculkan ya, kalau di sini kayaknya nggak ada minta relasi juga sih.
Jadi teman-teman, seperti yang di semester ganjil kemarin ya teman-teman, kita mungkin seragam pakai ini aja ya, terminal atau command line aja ya, kayaknya. Kalau nggak salah karena kemarin di semester lalu itu, memang dikenalkan ya kita untuk mengakses ke ini ya, lewat ini ya, localhost PHP MyAdmin ya, tapi tidak banyak sekali untuk kita banyak, apa ya, ngotak-atik di sana ya, lebih banyak kemarin kita pakai command line ya. Kalau, mungkin biar samaan nggak apa-apa teman-teman bisa menggunakan command line ya, biar familiar, biar sama, biar kita, sembari mengingat kembali untuk kode SQL-nya ya, jadi kita samaan aja ya. Nanti silahkan dicoba, kemudian teman-teman, menentukan ya primary dan foreign key-nya. Nah, mungkin yang lupa bisa dicek kembali ya untuk materinya gitu ya, atau search di Google juga nggak apa-apa gitu ya. Nanti bisa dicoba lagi, nggak apa-apa teman-teman, hanya untuk me-refresh dulu memorinya terkait dengan pembelajaran yang sebelumnya ya. Kemudian di sini di nomor 2, teman-teman ada soal nih, untuk menambahkan field alamat. Nah ini ya, karena kita tadi ada alter ya, untuk modified ya. Nah silahkan nanti dicoba ya teman-teman ya, untuk menambahkan field alamat dan juga telepon dari beberapa value berikut ini. Nah nanti bisa dicoba dulu kedua soal ini ya, yang sudah disiapkan dari tim dosen khususnya Ibu Koordinator, Ibu Iin teman-teman. Jadi nanti dicoba dulu, kemudian silahkan nanti di-submit ya hasilnya ya di Leads ya. Kemudian ini aja sih teman-teman. Nanti untuk pengumpulannya kan biasanya SQL ya. Nah, kalau biasanya teman-teman seperti apa untuk submission-nya? Mungkin boleh tahu yang dari ganjil kemarin gimana? Saya stop share ya? Kayaknya udah ya? Udah kan ya? Oke. Nih, kalau yang di ganjil gimana? Kalau dulu di kelas saya ya teman-teman, biasanya saya tentukan teman-teman. Kebetulan teman-teman mahasiswa, saya minta sih kalau biasanya bisa menggunakan Sublime, pakai aja Sublime Text gitu. Karena di sana nanti, warnanya lebih enak sih teman-teman, beda. Notepad++ juga lebih enak juga. Sama, kalau saya sih lebih prefer Sublime-nya ya. Jadi nanti, kodenya itu warnanya bisa berbeda sih teman-teman. Jadi enggak, apa namanya, enggak plain gitu ya. Nanti ketika teman-teman submit, kalau ada error, errornya itu lebih kelihatan dibandingkan kita, menggunakan, ini ya, screenshot langsung itu kan nanti cuman black and white doang ya. Jadi nggak terlalu kelihatan kalau errornya ada di mana gitu. Kalau biasanya gimana? Kalau dari teman-teman submission-nya? Biasanya saya, biasanya ini ya, bentuknya kayak gini teman-teman, saya perlihatkan ya. Kalau nanti, saling sharing aja seperti apa ya. Nah, seperti ini ya, kalau di kelas saya yang sebelumnya biasanya saya minta teman-teman pakai samaan gitu ya, biar samaan. Tapi masih ada juga teman-teman yang pakai screenshot sih, teman-teman. Kalau screenshot tuh kadang-kadang itu juga, nggak jarang ada yang kecil-kecil gitu, atau ya itu black and white jadi nggak kelihatan kadang-kadang pas ini error ininya. Jadi makanya biasanya saya seragamin. Kemarin yang terakhir ya, final project itu saya minta semua apa, project dari satu kelas itu saya menggunakan ini ya, samaan gitu. Sebentar, saya coba cari dulu. Mungkin di teman-teman seperti apa? Mungkin ada yang bisa share? Atau pakai screenshot ya? Atau pakai apa biasanya nanti code editornya? Jadi, ini ya, dari kan biasanya teman-teman dari ini ya, command line-nya itu, di-select all aja, kemudian di-copy. Nah, di-copy itu bentuk hasilnya biasanya kalau screenshot kan black and white ya. Bentar, saya coba cari dulu bentar, teman-teman. Seperti apa ya kalau boleh tahu yang dari sebelumnya? Ini saya perlihatkan dari teman, eee, kelas saya ya, teman-teman kalian yang di kelas saya. Kebetulan semester lalu, saya di SI ya, SI untuk kelas D ya. Nah, bentuknya seperti ini, teman-teman. Coba saya buka dulu ya contohnya. Jadi nanti biar terlihat sih errornya. Kebetulan ini nanti kalau ada error nanti kelihatan teman-teman, warnanya bisa sama semua, gitu. Jadi kalau misalkan di ini bisa kepisah sih, ada perbedaan warna gitu. Nah ini ya coba saya izin share screen dulu untuk bentuknya. Jadi ini sebentar. Nah ini teman-teman. Nah bentuknya seperti ini teman-teman. Jadi ada perbedaan warna ya. Nah ini otomatis aja teman-teman. Teman-teman kalau biasanya kan udah ada code editor ya mungkin ya.
kalau saya biasanya saya samain pakai Sublime Text aja, kan itu nggak harus yang berbayar ya teman-teman ya. Saya aja pakai yang nggak berbayar, tapi kan bisa juga di-save gitu ya. Nah nanti biasanya saya minta teman-teman, save aja. Jadi dari, ini ya, command line-nya ya. Nah itu misalkan tadi ya, kita menggunakan terminal, sebentar saya stop, biar bisa kelihatan semua aja sebentar. Bentar ya teman-teman. Ini ya teman-teman ya, nanti silakan diaktifkan lagi ya. Nah, ini misalkan di sini ya, di sel itu, nah cukup langsung di atasnya ini, langsung aja teman-teman. Atau malah teman-teman udah tahu. Nah, bagi yang sudah tahu nggak apa-apa ya, sedikit intermezzo bagi teman-teman yang belum ya. Nah ini ya, jadi select all, kemudian langsung aja teman-teman copy. Nah itu nanti kalau misalkan kita menggunakan ini ya, saya geser ya, pakai Sublime Text itu kita paste ya teman-teman ya. Salah. Ya bener ding, paste biasa aja. Paste biasa kemudian di save as. Nah, save as-nya itu posisinya bentuknya ini teman-teman. Jadi, silakan langsung di-save aja. Misalkan tes ya. Tes itu langsung SQL aja, langsung .sql, nanti otomatis warnanya biasanya langsung menyesuaikan. Nanti kalau ada error itu warnanya otomatis sama semua, gitu. Jadi hal ini juga bisa melihat sih kode kita yang salah ya. Biasanya saya minta ke teman-teman mahasiswa, kalau submit itu yang error-errornya dibersihin sekalian ya, jadi saya nggak kebanyakan kode gitu. Jadi saya langsung efisien yang benar-benar aja gitu. Nah, nanti bentuknya bisa seperti ini teman-teman. Jadi kelihatan tuh, yang create, kemudian nanti yang, ketika insertion juga lebih terlihat sih. Hal ini untuk, kita sama-sama memudahkan sih teman-teman. Baik teman-teman nanti yang setelah mengerjakan ngeceknya juga lebih enak, saya pribadi yang ini ya, yang ngecek, apa namanya, pengerjaan dari teman-teman itu juga lebih nyaman sih. Itu karena, bentuknya lebih ini sih, warnanya juga lebih berbeda teman-teman. Kalau salah nanti bentuknya nanti, bisa sama semua warnanya. Kalau by default kan kita warnanya ini ya, black and white biasa ya, bawaan yang dari screenshot atau memang yang dari ini ya. Nah, kalau misalkan menggunakan, Sublime Text ya, tadi dari kode ini katakanlah seperti ini ya teman-teman, nanti bisa menggunakan ini ya, bagi yang belum tahu ya, kalau yang sudah tahu mungkin, eee, ini aja, sebagai tambahan ya. Referensi cuman kayak me-refresh saja ya. Nah ini editnya bisa pakai copy as HTML teman-teman. Kemudian nanti di sini teman-teman, waktu kita bikin di file, langsung aja, di sini ya, pastenya di sini ya. Ini belum semua ya, maaf. Ini belum saya ini ya, select all aja dulu. Kemudian, ini copy as HTML. Nah di sini nanti keluarnya ini teman-teman. Bentuknya ini ya. Nah, posisinya masih ini teman-teman, warnanya masih utuh gitu loh. Jadi nanti waktu di-submit meskipun pakai Word itu lebih enak. Nah ini, saya agak lupa kemarin juga ya, karena baru ini ya, kemarin saya lupa. Nah saya lebih suka juga nanti setelah teman-teman paste, itu saya lebih suka teman-teman untuk submit-nya lewat Word. Jadi nanti bisa saya ini teman-teman, koreksi sih. Kalau koreksi biasanya saya pakai draw gitu ya. Jadi misalkan ada yang kurang, warnanya beda tuh nanti tinggal saya ini ya, cek-cek-cek gitu pakai, pakai ini ya, draw-nya gitu. Biasanya saya seperti itu. Tapi seumpama ya teman-teman belum bisa, pakai screenshot juga nggak apa-apa. Ini ada preferensi yang kalau menurut saya lebih memudahkan, baik dari yang ngoreksi dan juga yang nanti ngecek ya hasilnya ya. Misalkan teman-teman pengen ngecek, hasil pekerjaannya sendiri itu juga lebih enak. Ini saran saya ya, untuk, pengumpulannya ya, tapi terserah sih teman-teman gimana. Kalau saya enaknya seperti itu juga jadi lebih cepat teman-teman. Saya agak lupa kemarin untuk kelas sebelumnya saya malah belum belum ini ya, kemarin ada teman-teman kelas praktikum basis data saya malah belum menyampaikan ya kalau, dipaste di Word gitu ya, saya agak lupa. Jadi silahkan ya nanti ya, yang istilahnya lebih memudahkan ya juga buat untuk yang ngoreksi ya. Jadi, gimana gitu ya, nanti bentuknya seperti ini tadi ya. Jadi saya bisa coret-coret di sininya langsung, kalau salah gitu kan, nah ini nanti saya bisa lingkarin atau apa, nah gitu ya. Jadi lebih memudahkan aja sih. Saya kira demikian ya untuk, apa namanya, eee, cara apa namanya, melaporkan hasil ya atau tugasnya ya, gitu. Ada yang ingin ditanyakan dulu dari teman-teman? Semoga sih aman saja. Itu Tidak ada masalah. aplikasi yang tadi Sublime namanya Bu ya? Sublime Text Mas ini.
Ini ya. Oh, Nah, silakan dicoba. Saya sarankan ke teman-teman. Nanti kalau mau dari Mbak siapa tadi? Mbak Ni Ayu ya atau mungkin di sini. Iya, saya, Kalau Bu. Mas Danda ya. Ini ya teman-teman ada caranya kalau karena itu kan ini sebenarnya by default itu nanti teman-teman kalau misalkan pakai ini ya. Ini saya buka lagi ya, maaf ya. Ininya ya. Nih, seperti ini ya. Nih teman-teman, Sublime Text. Nggak apa-apa, apa, dia kan ada yang versi free juga, nggak apa-apa temen saya juga bukan yang register juga kok. Jadi masih bisa di-save juga kok, tenang aja. Kemudian teman-teman save-nya SQL. Nanti coba ya saya lihat kemarin yang ujian itu saya kasih petunjuk ya, seperti ini. Jadi teman-teman enak untuk ngumpulinnya sama ngelihatnya juga. Nanti kelihatan teman-teman yang error itu bisa warnanya tuh oranye semua gitu ya kalau salah gitu. Jadi tinggal teman-teman bersihin doang yang error gitu. Hal ini memudahkan gitu ya teman-teman. Kalau ngelihat ininya biar ini ya enggak apa namanya, kadang-kadang kan teman-teman udah apa, testing banyak gitu ya, banyak error gitu tambah ngelihatnya, ini ya, di mata tambah ini ya, senep nggak enak ya. Jadi, menurut saya biar memudahkan teman-teman juga, ini code editor ini cukup membantu gitu ya. Nanti juga teman-teman kalau misalkan menggunakan apa, bahasa yang lain juga bisa teman-teman. Nanti, sebentar ya saya coba cek dulu, saya agak lupa. Kemarin itu ada ininya teman-teman, saya kasih instruksinya ya di teman-teman, kelas saya gitu ya. Gimana cara untuk ininya, biar samaan gitu. Biar samaan kalau mau bentuknya seperti saya. Kalau by default bentuknya nggak kayak gini teman-teman. Jadi nanti ada install dulu ya. Ini ada install package dulu kalau di Sublime, tapi ada instruksinya sih, saya buat instruksinya. Nah, ini coba ya, sebentar saya cek dulu. Sebentar. Saya tadi kayaknya nggak share screen ya? Astagfirullah. Lupa ya kayaknya. Bentar teman-teman. Saya coba cari instruksinya ya. Kemarin itu saya berikan ke teman-teman waktu final project ya. Untuk apa praktikum basis data ya. Jadi teman-teman biar seragam tuh teman-teman. Saya ngeceknya lebih enak. Nah, itu saya minta ya kalau bisa submission-nya kayak gini gitu. Jadi sayanya yang ngecek juga enak, cepet juga gitu loh. Jadi bentuknya lebih ini ya. Meskipun ada juga teman-teman yang submit nggak kayak gitu. Ada juga yang nggak apa-apa sih, cuman ya begitulah kadang-kadang ini, by default. Sometimes kadang-kadang ada yang pakai pink gitu ya, pink sama hitam gitu. Aduh, ngebacanya juga kadang nggak apa-apa sih teman-teman, cuman kadang-kadang ini juga, karena bacanya kan banyak ya, kita ngoreksi banyak itu juga agak sedikit membutuhkan ini ya, ketelatenan. Sebentar, saya coba cari dulu ya. Kemarin itu saya buat sih catatannya ya teman-teman ya. Untuk submission, di kelas saya yang sebelumnya ada nih teman-teman kalau ada caranya. Jadi nanti kalau misalkan mau bentuknya samaan kayak saya, nanti tinggal ngikutin. Bentar, kemarin itu pengantar basis data ya. Bisa dibuka nggak ya? Takutnya saya nggak bisa di ini ya. Di kelasnya nggak diaktifkan. Bu, mohon maaf mau nanya Bu, Ya, gimana? kalau Mas? pakai VS Code bisa juga nggak ya Bu? Pakai VS Code coba ya. Saya kurang tahu. VS Code itu bisa SQL nggak ya teman-teman ya? Saya juga baru kemarin waktu ini ya. Coba teman-teman bisa search Coba juga. bisa VS Code dia baca SQL bisa? Bisa baca bisa SQL? bisa Oh iya udah. maksudnya Kalau bisa highlight. baca SQL langsung aja di save.sql Mas. Iya, Nanti tinggal copy. VS Code juga lebih enak juga. Silakan soalnya ya preferensi teman-teman mana soalnya yang lebih kemarin aku memudahkan. itu juga Bu diperintahkan untuk install VS Code untuk belajar Python. Sekalian. Heeh, biar ini samaan boleh, nggak apa-apa teman-teman, pakai VS Code juga boleh, nggak harus Sublime Text. Biasanya pokoknya di sana, support untuk, .sql ya, nanti teman-teman save itu filenya .sql, kemudian copy aja, baru dipastekan di Word gitu. Iya Bu. Soalnya kalau saya ngeceknya teman-teman masih di VS Code, nanti saya nggak bisa ini sih, saya nggak sukanya gini teman-teman. Waktu saya ngecek hasil dari teman-teman ya, kenapa saya minta teman-teman itu menggunakan ini ya, Word ya. Kalau di Word itu saya bisa coret-coret hasil dari teman-teman. Misalkan ada yang kurang pas, misalkan kodenya ya. Nah, itu bisa saya kasih keterangan di situ. Nah, kalau misalkan ini ya, bisa share screen ya sebentar ya, teman-teman. Saya agak lupa nih.
tadi yang naruh ininya. Nah ini, kalau di sini harapan saya misalkan salah gitu ya teman-teman ya. Nah ini bisa saya kasih tanda. Ini kebetulan saya nggak sambungin ke pentap ya. Jadi nanti bisa saya coret-coret gitu ya. Misalkan kurang ini jadi lebih mudah. Kalau teman-teman pakai langsung notepad misalkan atau apa gitu ya, submission-nya masih utuh gitu ya. Nanti saya harus copy dulu sih biar lebih enak gitu. Karena di sana kan nggak bisa ini ya langsung ya pakai inputan draw gitu nggak bisa. Nanti kalau kayak gitu nanti teman-teman bingung ya, yang mana nih yang ditandai nih, nggak jelas gitu. Nah gitu, itu juga sih yang kadang-kadang agak bikin di awal-awal saya pakainya kayak gitu, tapi gitu, jadi teman-teman nggak jelas sih yang mana yang salah gitu. Jadi kalau kalau teman-teman dipastein di Word gitu kan lebih memudahkan ya yang ngoreksi. Nah nanti yang saya koreksi misalkan ada yang salah tuh saya bisa kasih, warna tuh, nah gitu ya. Ini kebetulan nggak bisa langsung nih teman. Nah ini ya, nah gini, bisa saya lingkari gitu ya, kiranya ada yang belum tepat misalkan gitu ya. Nah, itu kan memudahkan teman-teman. Oh, misalkan nilainya ada yang belum optimal 100, kebetulan oh teman-teman bisa lacak nih. Oh, yang ada lingkari merah tuh oh bagian ini. Jadi bisa tahu gitu sama-sama bisa dipelajari gitu. Gitu ya jadinya. Kalau VS Code bisa silahkan teman-teman menggunakan VS Code ya. Nanti silahkan di save.sql nanti dipastekan saja di Word-nya gitu ya. Kemudian PDF juga nggak apa-apa. Saya juga bisa di ini tapi lebih enak ya kalau saya kemarin saya samain enaknya pakai Word sih teman-teman, itu. Kemudian kalau yang tadi sih sebentar ya, saya agak lupa kemarin tuh, saya taruh instruksinya ya di kelas yang sebelumnya tapi kayaknya kelasnya nggak bisa diakses deh. Karena di sini, bentuknya nanti kalau by default kalau tidak salah untuk Notepad apa tadi, Sublime Text ya. By default itu SQL nanti warnanya udah beda teman-teman. Enggak mesti seperti saya. Kalau di seperti saya nanti ada install-nya, install package aja. Install package kemudian nanti ada ini sih, ada semacam kayak template apa ya, nanti template yang saya pilih ya. Nah itu, biar warnanya seperti itu gitu ya. Jadi biar kelihatan beda. Sebenarnya by default kalau kita pakai .SQL udah beda sih. Cuman, saya pilih aja warna itu yang terlihat signifikan ya, perbedaan antara, sintaks sama nanti, bentuknya ya, hasilnya seperti apa sama terutama sama error-nya. Kalau ada error, itu yang paling penting ya, kita kelihatan banget sih teman-teman error-nya. Pada umumnya biasanya paling petik ya, biasanya yang sering terlewat. Itu bisa kelihatan teman-teman nanti. Oh, warnanya pasti ini ya, jatuhnya jadi warnanya sama gitu ya. Jadi lebih memudahkan kita. Nah, seperti itu ya mungkin ya untuk submission, nanti kalau misalkan ada yang ditanyakan silahkan ya. Ada preferensi nih teman-teman pakai VS Code ya. Nanti silahkan dicoba ya kalau bisa, dicoba dulu. Saya malah belum nyoba, baru install VS Code-nya tapi belum nyobain. Silahkan ya nanti dicoba dulu nggak apa-apa. Itu saya kira untuk kelas kita hari ini, saya tadi bingung teman-teman, mau nanyain apa gitu ya, karena di situ materinya tadi kayak cuman mereview, kemudian meminta juga teman-teman mungkin sambil melihat lagi aja ya materi-materi yang sebelumnya ya. Jadi maksudnya kita juga baru pertemuan pertama, jadi tidak usah terlalu sampai terlalu berat sampai akhir gitu ya. Jadi masih santai ya. Jadi teman-teman nanti silahkan sembari mencoba kembali ya tadi ya latihan yang sudah diberikan dari ibu koordinator nanti, bisa, segera dikumpulkan gitu. Saya kira demikian untuk kelas kita hari ini, nggak usah lama-lama nggak apa-apa teman-teman, baru perkenalan juga ya, gitu. Ada yang ingin ditanyakan dulu dengan kelas kita? Ibu, Atau maaf dikonfirmasi? mau minta kontaknya Ibu. Oh, iya, tadi ya. Ah. Nanti silahkan Mbak, ini aja, langsung ini aja, kontak ke saya biar saya save juga nomornya ya. Karena saya ada Oh, beberapa kelas takutnya salah ini sih kalau nggak ini saya berarti save. saya yang ngasih nomor ke Ibu atau Ibu yang ngasih nomor ke saya? Terserah, kalau biasanya Mbak aja ya mungkin ya, Mbak ke saya Oh, aja ya, gitu. Nah, silakan nanti Mbak ke saya biar saya save sih nomornya, gitu. ini saya chat lewat DM ya, Bu. Oke. Yang teman-teman yang lain bagaimana? Tidak ada masalah ya? Semoga. Ya ini aja. Saya juga kurang tahu teman-teman. Kalau untuk yang ini nanti gimana ya? Yang praktikumnya apakah ada gambar-gambar gitu enggak ya? Diagramming maksud saya gitu. Kalau yang teori itu saya tadi sempat menjelaskan itu materinya memang ada diagram IRD ya.
atau IR diagramnya sih. Kalau yang di ini nanti berarti mungkin lebih ke SQL-nya ya. Saya belum begitu tahu fully ininya ya, karena kan praktikum itu kadang-kadang memang ini ya, menyesuaikan ya nanti. Coba kita lihat ya nanti bagaimana. Kalau nggak kadang-kadang banyak tools online juga teman-teman yang harus install gitu ya. Jadi teman-teman nggak perlu harus susah-susah misalkan misalkan disknya sudah apa banyak instalasi aplikasi tidak harus install gitu ya. Karena banyak aplikasi yang sifatnya online. Oke, di sini ya. Oke. Oke. Mau oke, nih dari Mbak ini ya, Mbak Niayu ya? Oke, Iya, Bu. ini bentar ya, coba ya saya save dulu aja kali ya. Saya save dulu aja karena sudah share number-nya ya. Jadi nanti biar tinggal ini ya. Kalau misalkan ada permasalahan nanti kita semoga aja nggak ada masalah teman-teman sampai akhir semuanya bisa berjalan dengan lancar ya. Karena kita baru hari pertama juga nggak apa-apa teman-teman. Nggak usah sampai akhir. Saya juga sudah sehari tadi dari jam 8 teman-teman. Jadi, kita tidak, lagi hari pertama juga ya, nggak harus seharian juga. Oke, bentar, ini ya. Oke. Sudah saya save nomornya ya. Oke, Baik, Ibu. terima kasih Mbak. Oke. Oke gitu ya teman-teman ya, ada yang ingin ditanyakan? Ya nggak ada masalah sih. Teman-teman IF itu kalau saya dengar beritanya dari Bapak Ibu dosen ini ya, teman-teman IF itu jago-jago. Jadi, nggak usah terlalu banyak instruksi sudah bisa. Ya, jadi, saya percaya sih, kalian sudah ini ya, expert, jadi nggak apa-apa teman-teman. Nanti, banyak juga kan ya media pembelajaran yang teman-teman bisa akses ya. Jadi, tidak masalah ya kalau misalkan ini, apa namanya, maksudnya, tidak harus selalu dari dosen, mungkin teman-teman juga bisa, mengeksplor lebih banyak juga dari media pembelajaran yang lain dan bahkan bisa jauh lebih expert dari dosennya ya. Jadi nggak apa-apa teman-teman, nanti di kelas, sifatnya seperti kelas discussion ya. Jadi saling sharing aja, bukan berarti saya, apa ya, istilahnya instruktur kelasnya atau dosen pengampunya saya yang lebih baik, belum tentu. Bisa juga teman-teman yang lebih tahu gitu ya. Jadi harapan saya nanti kalau bisa ketika di kelas, ketika misalkan praktikum, kita saling membantu aja gitu, saling support ya. Jadi istilahnya bisa aja nih teman-teman, lebih tahu juga. Nanti ada hal-hal yang mungkin nanti saya terlewat gitu, silahkan ya nanti ditambahkan saja. Itu ya, overall seperti itu untuk kelas kita hari ini. Ada yang ingin dikonfirmasi, ditanyakan lagi atau tidak? Aman sepertinya? Oke. Nah, silahkan ya nanti mungkin untuk mengumpulkan, apa namanya, tadi ya, apa namanya, pretest apa apa, review ya tadi ya? Nah itu di ini ya, di leads-nya ya. Kalau nggak salah di set-nya itu pukul 9 malam sih. Ya segera saja kalau, tidak ada masalah ya, maksudnya koneksi dan sebagainya. Oke, saya Oh kira iya, demikian ya untuk kelas kita Ibu hari mau ini. bertanya. Oh ya, gimana Mbak? Berarti kalau misalnya sudah terlanjur di SS terus warna hitam putih, apakah boleh, Bu? Sudah terlanjur apa? Di screenshot terus warnanya Oh hitam pakai putih. screenshot ya? Heeh. Iya, Ya udah nggak mix. apa-apa nggak apa-apa. Nggak Kan apa-apa. kita juga masih Oke, awal Bu. ya, heeh, nggak apa-apa nggak apa-apa. Nah, Tapi berarti dikumpulkannya dalam bentuk Word aja ya, Bu, berarti? Kalau bisa Word aja ya. Jadi meskipun hitam putih, misalkan ya saya ngecek gitu ya, pengen saya kasih tanda tuh, kalau udah bener sih pasti udah 100 ya. Teman-teman IF mah jago-jago, jadi sambil ini mah udah bisa ya. Nah, Oke, kalau misalkan ada beberapa hal yang kurang gitu ya di sana, misalkan ditemui ada yang kurang, itu lebih enak menandainya pakai Word sih teman-teman. Dibandingkan saya pakai code editor tuh tidak ada ini, drawing tools-nya. Jadi kalau bisa pakai Word aja kali ya. PDF bisa, cuman kayaknya lebih enak Word ya. Word aja deh kalau bisa Word aja. Gitu ya. Oke, baik, Ibu. aman? Terima kasih. Nah nih, Mbak Ketua sudah, menanyakan. Ada yang ingin dikonfirmasi lagi?
Aman sih kayaknya. Teman-teman IWF mah jago. Aman? Nggak ada masalah ya? Oke. Oke, saya kira demikian kelas kita hari ini. Nggak apa-apa teman-teman, baru hari pertama juga. Hari pertama, pertemuan di minggu pertama ya. Jadi nggak harus sampai full, nanti silahkan digunakan untuk mencoba tadi ya latihannya ya, untuk merefresh lagi terkait dengan kode SQL-nya ya. Saya kira demikian ya untuk kelas kita hari ini. Saya pribadi mohon maaf ya apabila dalam penyampaian terdapat kekurangan ya. Saya pribadi mohon maaf atau mungkin ada kesalahan kata ke teman-teman, saya minta maaf. Terima kasih ya untuk partisipasinya kelas hari ini. Nah, ini juga yang saya sering lupa. Jangan lupa mengingatkan saya untuk screenshot. Nah, ini berhubung saya mumpung ingat. Nah, ini saya sering lupa, teman-teman. Udah apa ya, pengen kelasnya udah kelar gitu atau mungkin gara-gara nanti ada kelas lagi gitu, kadang saya kelupaan. Yang bisa on cam silahkan on cam ya. Nah, biar bisa ini ya, apa namanya, terlihat ya wajahnya ya. Saya dokumentasikan dulu, saya tunggu dulu untuk yang, layar 1 silahkan ya. Saya hitung mundur 5, 4, 3, 2, 1. Oke. Sebentar ya, saya save dulu yang kedua nanti. Nah ini teman-teman diingetin ya, kadang saya kelupaan tuh, buru-buru mau nutup dong. Nah, ntar nggak ini ya, nggak saya dokumentasikan. Oke, yang slide kedua, silahkan yang bisa on cam 5, 4, 3, 2, 1. Oke, terima kasih. Ntar ya, saya save dulu. Biasanya nanti ini juga teman-teman. Nggak apa-apa, yang tidak bisa on cam tidak apa-apa teman-teman. Kemudian nanti kalau saya kurang tahu ya kebijakannya mau online apa offline nanti ya. Nanti, menyesuaikan saja ya, bagaimana kebijakan terbarunya ya. Itu yang penting teman-teman jaga kondisi ya, karena mungkin kasusnya sedang meningkat ya. Yang penting teman-teman jaga kondisi, semoga semuanya tetap sehat ya. Jadi, sampai pembelajaran kita bahkan sampai dan seterusnya kita bisa, dalam kondisi sehat selalu. Saya kira demikian ya, terima kasih banyak ya. Teman-teman kalau mau off cam nggak apa-apa karena nanti akan tutup. Terima kasih banyak ya, untuk partisipasinya hari ini. Nanti selamat mencoba latihannya ya. Saya tutup ya kelasnya ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi Ibu. wabarakatuh. Banyak Terima kasih, Ibu. Terima kasih, Bu. Saya tutup ya kelasnya. Terima kasih.